Hari ini kita akan lanjutkan yang kemarin, saudara. Saya rasa Tuhan sedang bangkitkan untuk tentang doa. Tadi seragamnya army semua, saudara. Karena Pak Prabowo presiden kita begitu mulai pemerintahnya retreat digembleng terus jadi tentara gitu, saudara. Army itu, saudara. Diajari Paris dulu, saudara. Saya percaya itu awal yang sangat bagus sekali. Tidak langsung kerja, dibangun SDM-nya, dibangun menteri-menterinya, dibangun orang-orangnya dulu, saudara. Setelah itu mulai dipakai. Setelah itu juga saya senang, saya cerita Pak Jo Selasa yang lalu cerita tentang kehidupan doa yang penting sekali. Itu saya rasa kalau kita lakukan, kita akan mempunyai kehidupan doa yang luar biasa. Makin hari makin bertumbuh, saudara. Makin hari akan makin kuat lagi. Makin hari akan makin bertumbuh lagi. Dan terus akan maju tanpa batas. Kalau saya tambah 1 jadi 5. Kita akan lihat yang kemarin dulu ya. 5 dimensi doa yang penuh kuasa, saudara. 1, doa dalam bahasa roh. Itu kita sudah belajar kemarin toh. Sudah toh? Sudah ya, saudara. Saudara yang belum, saudara bisa lihat di YouTube. Kalau saudara mau bantu saudara, komsel saudara diberitahu untuk belajar, mengikuti, semua akan majunya lebih pesat lagi, saudara, di departemen saudara. Jadi sungguh-sungguh ini salah satu berkat yang luar biasa. Karena intinya lah bahasa roh itu diberikan oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Membangun diri kita. Untuk apa, saudara? Membangun diri kita. Itu sangat berguna untuk kita. Ada orang salah paham bahasa roh dicela karena saat itu jemaat Korintus keliru. Cara pakainya di ibadah keliru, saudara. Sehingga Paulus ngomong kalau terus bahasa roh dari awal pembukaan sampai pertengahan sampai selesai pulang bahasa roh terus, orang mikir nih gila ini ya. Ngapain datang sini nggak tahu apa-apa, saudara. Itu karena salah pemakaiannya, saudara. Paulus berkata tidak gitu. Bahasa roh itu untuk kita. Bukan untuk orang lain, untuk membangun kita. Waktu kita bahasa roh, maka roh itu akan menuntun roh kita untuk sungguh-sungguh berkata-kata yang positif, berkata-kata yang benar, sehingga kita punya perkataan yang benar. Dalam perkataan ada kuasa, sehingga terus iman kita dibangkitkan, sehingga terus doa kita lebih dekat lagi dengan roh Allah. Karena roh kita bersama-sama sedang dituntun oleh Roh Kudus. Yang penting bahasa roh itu anugerah supaya roh kita makin kuat. Waktu engkau lemah, waktu engkau gak bisa doa lagi, waktu segala sesuatunya, percaya itu akan membangun saudara. Saudara latih terus, saudara gunakan. Yang sudah dapat, saudara gunakan. Yang belum minta sungguh-sungguh, pasti nantinya Tuhan akan berikan. Kedua, doa permohonan. Saudara, ada siapa yang pernah doa permohonan? Angkat tangan. Wah, pinter kabeh, saudara. Kalau doa permohonan itu jago-jago, saudara. Nggak usah diajari, harusnya itu sudah banyak sekali. Hanya kita nanti akan belajar doa permohonan yang tepat, doa permohonan yang benar, sehingga permohonan kita didengar Tuhan, sehingga permohonan kita disukai Tuhan, sehingga permohonan doa kita dikabulkan Tuhan, sehingga permohonan doa kita menjadi kenyataan. Itu yang perlu dipelajari, saudara. Lalu yang ketiga, doa profetik. Ini sudah banyak waktu-waktu yang lalu. Doa profetik itu melontarkan kuasa yang sudah ada dalam hidup kita. Waktu kita perkataan profetik, saudara, kuasa itu mengalir, saudara. Oh, saudara, yang gelap jadi terang, gitu. Kuasa merubah. Yang tidak ada jadi ada, saudara. Yang kacau jadi tertib. Itu mengalirkan kuasa, saudara, untuk merubah, menciptakan, dan macam-macam. Lalu doa peperangan. Dalam hidup kita itu selalu perang sebetulnya. Perang yang pertama antara apa? Roh dan daging, saudara. Betul ya? Roh dan daging. Rohani dan hawa nafsu. Tapi juga
perang dengan roh-roh jahat di udara. Saudara, ada peperangan yang harus kita sadar. Kalau kita nggak ngerti ada peperangan, ya kita terus diserang terus. Kita hanya bingung kenapa ya kok gini ya, kenapa ya kok kenapa. Ya, kita tahu kalau kita diserang, kita bisa tangkis ya, kita bisa hancurkan sang penyerangnya. Misalnya gitu, harus belajar nantinya sehingga sungguh-sungguh jadi pemenang ya, karena ya tahu peperangan. Lalu doa senantiasa dalam hadirat dan pengurapan Roh Kudus. Itu sudah pasti kalau saudara terus ada dalam hadirat dan pengurapan, sudah pasti menanglah saudara. Karena Tuhan berperang gantikan kita. Ya, Tuhan berkata, lawan iblis, tunduklah pada Allah dulu. Tunduk itu saudara ada dalam, lalu lawan iblis. Iblis akan pasti lari. Ini salah satunya saudara. Ya, itu kita akan pelajari hari ini. Kita akan belajar saudara tentang doa permohonan tadi. Bagaimana permohonan doa kita ini penuh kuasa. Ya, saya akan ulangi sekali lagi. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan pasukan doa. Saudara, ini pakai seragam pasukan, saudara. Pasukan doa. Jadi kemarin kita baru pulang juga berapa hari yang dari retreat untuk Kadip, saudara. Jadi saya, Bu Baja, Pak Jo, Bu Dita, kepala divisi itu ya di sana, termasuk doa, cari kehendak Tuhan dan macam-macam. Kita dapatkan banyak. Tuhan sedang mempersiapkan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan adakan sesuatu yang dahsyat. Khususnya ini akhir tahun masuk tahun depan, kita melihat ada sesuatu yang luar biasa. Minimal ngalami 2 kali lipat gitu saudara. Ya dalam banyak hal. Ya dalam jiwa-jiwa. Dalam banyak saudara. Ya intinya kita sedang lihat sesuatu yang luar biasa. Sedang Tuhan sediakan. Dan juga diawali sebelumnya ada MPGBI. Masih ingat? Tokoh-tokoh senior dari GBI, saudara. Kemarin waktu di pertemuan ini saya tayangkan semua masukan dari mereka. Intinya yang sudah sempat kita dapatkan, ya para tokoh, para senior ya di GBI ini dapatkan ini Tuhan sedang melakukan hal yang besar, sangat besar. Arti sekali lagi ya, ini Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia datang berkata, baru kali ini lihat, oh Tuhan berkarya luar biasa. Kalau saudara masih ingat, Jumat kemarin mungkin juga saya tayangkan di sini sebagian juga. Mereka sedang lihat Tuhan berkarya luar biasa. Itu yang pertama. Saudara tangkap dulu. Yang kedua, ya dia masih ingat, dari tempat ini akan terus menyebar sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Jadi ada yang berkata, ini jadi pintu kegerakan Tuhan. Ada yang seperti itu. Ini jadi motor kegerakan. Itu luar biasa sekali. Artinya dari pusat kegerakan Roh Kudus akan sungguh-sungguh nyata sesuai dengan namanya. Dari pusatnya mengalir. Ya kegerakan. Itu bukan untuk gereja kita saja. Itu bahkan juga bukan untuk GBI saja. Saudara, itu untuk semua gereja. Itu untuk Indonesia. Jadi meneguhkan ini kairos untuk Indonesia. Ini waktunya untuk Indonesia. Dan saya lihat luar biasa mereka itu ya dapatkan sesuatu, melihat sesuatu. Ya sampai mereka sangat-sangat kagum saudara. Baru mereka minta videonya juga untuk disebarkan. Ya teman-teman supaya lebih banyak orang lihat, lebih orang tahu, ikut kegerakan. Nanti jadi kegerakan ya makin besar lagi saudara. Lalu juga ditayangkan di gerejanya supaya apa? Oh saudara, bukan hanya hamba Tuhan, jemaat bisa tahu. Pelayan-pelayan Tuhan umum bisa tahu. Tangkap semua, bergerak semua, bersama-sama bergerak. Oh jadi lawatan sungguh-sungguh untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Lalu dalam pertemuan kemarin itu saya lihat ada sesuatu yang luar biasa. Karena kita lihat tahun depan mungkin sudah mulai akan dipakai. Untuk khususnya tentang Holy Land.
Bukit Doa Holy Land. Mungkin tahun depan sudah akan dipakai, saudara. Nah, waktu saudara kita mikir tahun depan mungkin sudah akan dipakai, salah satu yang sangat penting sekali, semuanya penting ya saudara. Bangunannya penting, manajemen semua dipersiapkan penting. Tapi saya berkata salah satu yang paling penting adalah karya Roh Allah. Tanpa Roh Allah kosong. Mau indah, mau apapun, hanya untuk lihat nonton saja. Betul. Tapi intinya nggak boleh tidak. Ada kegerakan Roh Allah. Karena itu pusat kegerakan Roh Kudus, saudara. Jadi intinya itu yang harus sungguh-sungguh ditangani, yang sungguh-sungguh dipersiapkan. Lalu saya rasa Tuhan ingatkan mulai bangkitkan jemaat. Pasukan doa. Pasukan doa. Pasukan doa. Saudara, di mana-mana kegerakan diawali dari kebangkitan doa. Dari kebangkitan doa. Doa membuat yang tidak ada jadi ada. Doa bisa membuat yang kalah jadi menang. Doa bisa membuat tuayan raya terjadi. Doa bisa melakukan sesuatu yang harusnya tidak bisa jadi bisa. Saya senang saudara, diingatkan sekarang pun sudah mulai kita. Ada di titik nol saudara, setiap hari ada komsel yang ke sana doa, siapa doa, puasa, doa. Itu sudah luar biasa. Saya percaya itu salah satu yang membuat pembangunannya itu lancar. Itu salah satu yang membuat berkat Tuhan dananya dicukupi, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang membuat Tuhan berkarya. Kenapa ada doa-doa yang dipanjatkan di hadapan Tuhan setiap hari ada. Saya bersyukur pada Tuhan, saya percaya itu kekuatan pertolongan Tuhan. Saya juga terima kasih pada setiap komsel, setiap orang yang ikut terlibat setiap hari. Itu di jadwal saudara. Saudara yang rindu bisa daftarkan. Ikut jadi pasukan doa untuk kegerakan Indonesia. Saya percaya saudara. Nah, itu terus saya dorong setiap saudara. Maka kita belajar, Tuhan gerakkan belajar tentang doa. Bangkitkan pasukan doa. Bahkan kalau nanti kita bisa Juni atau Juli kita akan ada UC. Sekarang UC bukan lagi September. Karena September itu seringkali pas anak ujian. Pas ada banyak orang mau datang kesulitan. Sekarang ditempatkan pas liburan. Saat liburan. Sehingga banyak orang bisa. Nah, kita sedang berusaha, doakan dan usaha. Kalau bisa Juni atau Juli itu sudah mulai. Kalau bisa Juni atau Juli itu sudah mulai. Karena itu waktunya visitasi lagi, saudara. Nah, selain titik nol, saya rindu sejak Juni atau Juli di semua gua doa itu sudah ada pasukan doa yang doa puasa di sana, saudara. Karena intinya itu Tuhan, bukan untuk bangun yang duniawi, bukan untuk bangun untuk pamer-pamer saja, tidak. Itu untuk kegerakan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh tempat yang dikuduskan, tempat yang diurapi, tempat yang dipilih, tempat yang dipakai oleh Tuhan. Oh, ada kemuliaan, orang datang ikut mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, itu seperti itu. Saya rindu sungguh-sungguh nanti Juni, Juli itu sungguh-sungguh. Itu sudah banyak ruang-ruang doa yang kita bangun sudah mulai bisa dipakai. Saya percaya itu yang sedang Tuhan persiapkan. Maka saya percaya juga kita mulai belajar doa. Sehingga setiap saudara ini punya kehidupan doa yang luar biasa. Hidupmu menang. Hidupmu berhasil. Hidupmu berkenan. Hidupmu dipakai. Hidupmu berguna bagi kerajaan Allah. Ini Miracle.net salah satu mempersiapkan pasukan doa. Tentara doa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk lakukan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Sebab saat doalah ada kegerakan yang luar biasa. Kisah Rasul 4 ayat 30-31. Kisah Rasul 4 ayat 30-31. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Ada doa dari murid-murid, doa dari rasul-rasul, doa dari orang-orang percaya pada saat itu. Maka ayat 31, dan ketika mereka sedang
sedang berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka beritakan firman Allah dengan berani. Sejak saat itu Tuhan makin besar, Tuhan makin besar, kuasa makin dinyatakan, karya Tuhan makin dahsyat. Yang pasti sudah bisa lihat, doa itu membuat sesuatu yang luar biasa. Yang kalah jadi menang, yang takut jadi berani, yang tertutup jadi terbuka, yang tidak ada jadi ada. Dan khususnya kegerakan selalu diawali dengan kegerakan doa. 2000 tahun yang lalu, waktu 120 orang murid Yesus berdoa di loteng Yerusalem, berdoa, sungguh-sungguh berdoa, seperti kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, berdoa. Doa mereka membuat Tuhan oleh jawab. Doa mereka membuat angin surga turun. Ada angin Roh Kudus yang terus menerpa mereka. Ada deru angin yang luar biasa sekali, membuat api Roh Kudus datang hingga pada setiap orang, membuat orang-orang di situ dilawat, dipenuhi Roh Kudus, membuat semua orang 120 hidupnya berubah, saudara. Perkataannya berubah, pelayanannya berubah. Dulu takut jadi berani, dulu hidupnya tidak berdaya jadi luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Oh saudara, akhirnya ngalami kegerakan yang luar biasa. Sepanjang sejarah saudara akan lihat seperti itu, saudara. Ya, sampai di Eropa, di mana-mana selalu saat umat Allah berdoa sungguh-sungguh, sesuatu terjadi, saudara. Iya, di Inggris ada Evan Robert, seorang muda, saudara. Tapi doa sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Oh, sehingga lawatan Tuhan datang, sehingga kegerakan Tuhan datang, saudara. Nyebar sampai di mana-mana. Di Amerika pernah ada William Seymour, saudara. Juga sama, berdoa. Maka api Pentakosta dicurahkan lagi, saudara. Maka terjadi kegerakan, ya, api Pentakosta. Sehingga sampai terjadilah gereja-gereja Pentakosta seperti kita. Api Pentakosta, api karismatik, saudara. Diawali sekali lagi, waktu terjadi kebangkitan doa. Saya ajak ini kebangkitan doa. Masih ingat di Pensacola, saya tiba-tiba ingat Yonggi Cho pernah dapat dari Tuhan. Ya, mereka Amerika harus sadar, bertobat, ya, kembali seperti dulu supaya Tuhan berkarya luar biasa. Kalau enggak mereka akan, ya, hancur. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh kembali pada Tuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan lawat. Lalu Tuhan berkata, Tuhan akan lakukan itu di satu tempat yang namanya Pensacola. Waktu pendeta Yonggi Cho ke New York khotbah, disampaikan, Tuhan tunjukkan aku di satu tempat namanya Pensacola akan dilawat oleh Tuhan, saudara. Lalu ada satu pendeta dari Pensacola, gembala sidang. Dia dengar, dia tangkap gerakan gerejanya, doa, puasa untuk nubuatan ini, doa, puasa untuk janji Tuhan ini, doa, puasa, saudara. Dan satu hari dilawat Tuhan luar biasa. Oh, lawatan pertobatan. Sampai waktu saya ke sana, yang bertobat itu bukan hanya orang dunia, yang bertobat itu bukan hanya orang Kristen. Orang Kristen bertobat, pelayan Tuhan bertobat, sampai pendeta-pendeta maju untuk bertobat. Terjadi kegerakan pertobatan luar biasa. Diawali kebangkitan doa. Maka kita akan belajar hari ini yang kedua tadi, bagaimana doa-doa permohonan kita itu penuh dengan kuasa, mendatangkan jawaban, mendatangkan lawatan, mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Saya doa, saya rasa ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, doa dengan kerendahan hati. Katakan saudara, doa dengan apa? Kerendahan hati. Jangan dengan sombong, rendah hati. Saudara, Lukas 18, 9-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ini merasa benar, orang lain dianggap rendah. Yesus mengatakan perempuan ini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk bertobat. Yang seorang
untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Merasa hebat. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Dia malah melecehkan pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ini doa yang sombong, saudara. Merasa hebat, dia orang yang baik, saudara. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, pemungut cukai saat itu dianggap orang berdosa. Aku berkata padamu, aku ini, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kalau kita berdoa, saudara belajar, doalah dengan rendah hati. Harus. Karena sesungguhnya nggak ada yang bisa dibanggakan dari kehidupan kita. Betul? Semua penuh dengan kekurangan. Kalau merasa tidak berdosa itu malah bohong. Ada nggak nyadari. Semua orang sudah berbuat dosa. Kalau mau dicek sungguh-sungguh, nggak ada yang tidak berbuat dosa. Kalau sudah menghadapi godaan sungguh-sungguh, hadapi tantangan sungguh-sungguh, akan kelihatan kelemahannya. Betul nggak? Nggak ada badai, kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi kalau sudah ada badai, kadang-kadang kita bisa lihat. Yang sekali lagi, jangan sampai doa kita dengan kesombongan. Rendahkan diri. Rendahkan di bawah kaki Tuhan. Jangan merasa hebat. Nggak ada yang hebat. Kita bisa sukses karena Tuhan. Kita bisa pandai karena diberi kepandaian dari Tuhan. Kita bisa mengalami kesehatan, itu anugerah dari Tuhan. Kita selamat karena Tuhan, bukan karena kita. Jangan sampai doa dengan tinggi hati. Rendahkan diri. Akui semua daripadamu. Betul saudara? Ya, minta dengan kerendahan hati. Maka saudara, doamu itu yang didengar. Seperti ini tadi. Siapa yang didengar? Ya, pemungut cukai yang berkata aku orang berdosa, aku nggak layak. Atau orang Farisi, pemungut cukai. Saja kita juga uji dulu selama ini. Dan ini jadi salah satu pedoman kita. Jangan ada yang meninggikan diri. Hanya Allah yang layak. Kita malah harus merendahkan diri. Maka kalau doa tersungkur tidak usah malu. Ada orang doa tersungkur malu. Itu jangan malu saudara. Iya, itu asa tulus loh ya, bukan untuk pamer ya. Sungguh-sungguh Tuhan aku nggak layak. Membuat saudara tersungkur, Tuhan suka. Ya, kalau memang tulus dari hati seperti itu. Benar. Jadi itu yang dianggap Tuhan, doanya benar. Orang Farisi tadi, doanya salah. Nggak benar. Di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita ingin, keluarga kita dilawan dipulihkan. Kota kita, bangsa kita Indonesia dilawan dipulihkan. Itu perlu doanya dengan merendahkan diri. Saudara, 2 Tawarim 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Harus ada pertobatan. Ngomong rendahkan diri, wah aku berdosa, ya aku sudah salah. Tapi mau bertobat saudara. Ya, dikatakan di sini, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Kita perlu bawa bangsa kita Indonesia di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri. Doa dan merendahkan diri. Berpuasa dan merendahkan diri. Bawa bangsa kita. Semua ada salahnya, semua pasti. Mintakan pengampunan untuk bangsa kita tercinta, saudara, supaya Tuhan itu hanya memulihkan, Tuhan mengampuni, Tuhan melawat bangsa kita tercinta. Nah, itu saya percaya satu yang sangat penting sekali, doa untuk apapun sama, rendahkan diri. Ninawe juga sama,
mau dijungkir balikkan oleh Tuhan. Rajanya dengar, saudara. Itu padahal sudah keputusan Tuhan loh. Rajanya dengar, gerakan semua rakyatnya sampai binatang semua merendahkan diri di hadapan Tuhan, disertai puasa. Tuhan tersentuh hatinya. Hanya ada pengampunan yang seharusnya sudah diputusi loh, dihancurkan. Karena merendahkan diri diampuni. Daud berbuat dosa, dosa yang bejat, kejam, tapi dia merendahkan diri. Dia enggak dapat pengampunan. Amin. Satu lagi yaitu Salomo. Kalau dibaca tapi panjang, saudara baca di rumah ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 13. Jadi ceritanya saudara, waktu Salomo ya diangkat jadi raja, saudara, setelah itu dia bawa persembahan yang paling, ya dia cari tempat persembahan yang paling besar supaya dia bisa memberikan persembahan yang paling banyak. Ya, lalu dia berikan persembahan ribuan gitu, sudah banyak sekali. Malamnya karena Tuhan tersentuh, Tuhan tanya, engkau ini luar biasa ya mengasihi Tuhan, berikan luar biasa sekali, lebih daripada yang lain. Sekarang ganti aku ingin memberi, kau mau minta apa? Sudah baca nanti ya. Salomo berkata begini, Tuhan, engkau mengasihi ayahku Daud, bahkan engkau juga janjikan anaknya akan terus memimpin kerajaan ini. Dan kau angkat aku jadi raja. Aku masih sangat muda. Aku belum punya pengalaman. Mimpin bangsa yang besar. Ini luar biasa. Aku belum bisa Tuhan. Aku belum punya pengalaman. Tolonglah aku beri hikmat. Supaya aku mengerti bagaimana aku bisa memimpinnya. Dikatakan dia itu merendahkan diri. Dia itu raja. Bukan setelah diangkat merasa hebat. Wah semua. Enggak. Dia nyadari. Dia merendahkan diri pada Tuhan. Dia minta hikmat. Dia mintanya dengan ya rendah hati. Nyakui dia penuh dengan ketidakmampuan. Dan Tuhan tergetar hatinya. Engkau tidak minta kekayaan. Engkau tidak minta ya kemenangan atau kedudukan. Engkau tidak minta yang lain. Tapi minta apa? Hikmat supaya bisa menjalankan tugasku dengan baik. Supaya bisa memimpin umatku dengan baik. Maka yang kau minta hikmat aku beri. Yang kau tidak minta kekayaan, kedudukan, kemasukan aku berikan juga. Tapi waktu minta, saudara sekali lagi, minta dengan rendah hati. Sajak setiap saudara apapun kebutuhan saudara. Pertama saudara catat, saudara mintalah dengan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Waktu kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita akan didengar, doa kita berkenan di hatinya Tuhan. Jadi yang pertama, doa dengan rendah hati. 1, 2, 3. Doa dengan kerendahan hati. Sekali lagi, doa dengan kerendahan hati. Yang kedua, doa dengan iman. Ini sudah sering ya saudara. Harus dengan iman. Harus dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita mintakan. Iman itu jadi dasar. Yang mau minta sesuatu supaya bisa didapatkan harus percaya, harus iman. Tanpa iman orang gak bisa berkenan pada Tuhan. Doanya tidak berkenan pada Tuhan. Iman ada dasar dari sesuatu yang membuat yang belum kelihatan nantinya kelihatan. Yang belum ada nantinya jadi ada. Mintanya dengan apa saudara? Iman saudara. Jadi itu luar biasa. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau sudah doa, minta jangan bimbang. Minta keselamatan, percaya sudah dapat keselamatan. Tanya orang, selamat? Ya mudah-mudahan, ya mungkin katanya selamat. Itu belum percaya. Percaya, sungguh-sungguh, yakin Tuhan sudah berjanji, sudah berkata, pasti. Betul saudara? Minta apapun, minta tuntunan, percaya, pasti. Saudara, ya minta pengampunan, percaya. Minta kesembuhan, minta pemulihan rumah tangga. Yang penting percaya, percaya. Tuhan itu berkuasa.
Tuhan itu bisa, Tuhan itu baik, Tuhan itu mau. Percaya, nggak usah takut. Percaya, saudara. Bahkan ditanya orang, tanya percaya. Oh, belum sembuh. Pokok aku percaya. Tuhan sudah dengar doaku. Aku sudah disembuhkan. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya beri contoh ya. Iman itu dasar. Kita berkata, kamu harus percaya dulu. Karena kamu percaya, doamu dijawab, maka ada pengharapan dalam hidup. Berharap sama pengharapan, berharap sama pengharapan sama atau beda? Beda. Berharap itu, aku berharap mudah-mudahan doaku dikabulkan. Itu berharap. Aku berharap ya rumah tanggaku pulih. Itu berharap. Tapi pengharapan itu beda. Ya, tim bulu tangkis Indonesia punya pengharapan bawa medali emas karena ada dasarnya. Maka baru kita berkata punya pengharapan. Betul nggak? Tapi negara yang bulu tangkisnya jelek nggak mungkin ngomong punya pengharapan, nggak. Punya pengharapan itu ada dasarnya. Ada Allah yang Maha Kuasa, ada Allah yang Maha Kasih, ada Allah yang lakukan mujizat, ada Allah yang jawab doa. Maka punya pengharapan. Itu naik. Pertama percaya, maka hidupmu punya pengharapan. Yang ketiga apa? Kasih itu gimana? Nah ini penting. Kadang-kadang iman, aku bersaksi. Somben aja nek wis kejadian bersaksi lah. Banyak gitu saudara. Gak berani, muni percaya gak berani. Saudara, lah kalau enggak jadi gimana? Saudara dengar. Kita punya iman, kita punya pengharapan. Jadi apa enggak? Nah itu jawab. Nanti jadi apa enggak? Nek belum tak ganti. Nanti jadi apa enggak? Jadi setelah kasih. Pasti jadi apa enggak? Yang benar enggak pasti. Loh fakta kok. Apa doamu semua dikabulkan? Banyak orang tahu doa ojo mati nyotone wis mati kabeh. Nah, kita harus ngerti fakta toh saudara. Betul enggak? Dengar ya saudara ya. Ada hukum Allah. Ada iya itu. Intinya Tuhan itu pasti bisa. Tuhan itu pasti mengasihi kita. Pasti memberi yang terbaik. Kalau kadang-kadang bisa, doamu itu tuh tidak dijawab sesuai dengan permintaanmu. Kalau itu kurang baik, Tuhan tidak memberikan permintaanmu, tapi diberi lain yang lebih baik. Itu kasih kehendakmu yang jadi. Itu Yesus. Tahu ya, kehendak Tuhan. Nyatanya setelah dia, maka setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berani percaya. Jadikan itu pengharapan. Kalau sampai tidak sesuai doamu, tidak apa-apa. Engkau diberi yang lebih baik. Pasti, kalau itu pasti. Kalau sesuai doa kita, belum pasti. Tapi kalau diberi yang terbaik, pasti. Saudara pilih, diberi sesuai permintaanmu atau diberi yang terbaik. Loh, kadang-kadang kita itu doa belum tentu benar loh. Doa kita belum tentu nanti berguna untuk kita, belum tentu loh. Betul enggak? Ya toh? Jadi kalau yang terbaik itu, jadi doamu dengan iman. Kalau awalnya sudah enggak punya iman, ya enggak ada dasar. Iman itu dasar. Amin saudara. Kita baca satu ayat lagi ya. Ini kemarin sudah kita baca. Markus 11 ayat 24. Saudara, karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu apa? Telah menerimanya. Setelah itu, maka hal itu akan diberikan padamu. Percayai. Saudara, iman, pengharapan. Tapi sekali lagi, enggak rugilah. Tuhan beri yang lain yang lebih baik, ya enggak rugi toh saudara. Betul enggak? Tapi iman itu dasarnya dulu. Supaya saudara bisa mendapatkan. Ya, jadi minta kesembuhan. Minta pekerjaan. Ya, minta kesuksesan. Minta pemulihan. Apapun lah saudara. Yang saudara minta, jangan lupa. Minta mujizat dengan iman. Minta jawaban doa dengan iman. Minta jodoh menantu dengan
iman, saudara. Yang ketiga, doa menurut kehendak Allah, saudara. Iya, 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita padanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu padanya apa? Menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Sekali lagi, kalau kita doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya tidak akan diberi. Ya, jadi doa, saudara ngerti, ini sesuai dengan hatinya Tuhan. Ini ya disukai Tuhan. Jangan yang dilarang Tuhan, yang diminta. Sebab Alkitab nanti baca di rumah aja supaya waktu cukup. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kamu enggak doa maka enggak terima. Atau kamu doa tapi doamu salah. Doamu hanya untuk kepentingan hawa nafsu, yang itu tidak sesuai kehendak Allah, itu bisa merusak semuanya. Maka kamu juga tidak dapat. Kalau minta sesuai dengan kehendak Allah. Setuju? Kalau minta Tuhan, itu loh istrinya orang, jadi istrinya dia. Lah kira-kira dikabulkan apa enggak? Tuhan, tolong aku ya Tuhan, aku tak judi online sekali ini aja Tuhan, menang Tuhan, gitu. Dikabulkan enggak? Aku tak nyuri, jangan ketahuan ya Tuhan, sekali aja. Dikabulkan enggak? Doa, saudara ngerti, itu sesuai hatinya Tuhan, bukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Nanti ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa. Tuhan, aku jadi jemaat saja seumur hidup, gak usah melayani ya Tuhan ya. Dikabulkan gak? Nah ini banyak yang kena mungkin. Tuhan, aku gak usah nabur, menuai saja Tuhan. Betul. Tapi kalau sesuai, pasti. Kalau sesuai, pasti. Kalau sesuai, pasti. Kalau sesuai, sekali lagi, pasti. Kalau sudah minta rumah, saya cari mintaan rumah, tapi Tuhan, supaya rumahku bisa dipakai untuk komsel, rumahku bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah itu beda doamu. Ya, betul. Surah minta disembuhkan, jangan hanya sembuh. Kalau surah kehendak Tuhan, supaya aku bisa pakai hidupku. Wah Tuhan, lakukan tugasmu. Ya, apa yang kau ingini supaya aku bisa ya kerjakan karena punya tubuh yang sehat. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati supaya aku jadi berkat. Nah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan kita jadi berkat. Kalau doamu, doa yang sesuai, yang dikehendaki Dia, pasti. Karena Tuhan memang menghendaki. Karena Tuhan memang itu terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan memang ingin itu ya yang kau lakukan. Karena engkau mintanya sesuai yang Tuhan ingin kau lakukan, pasti dikabulkan. Minta yang dikehendaki. Sudah perhatikan, pasti sudah akan lihat kasih karunia, kemuliaan Allah dinyatakan. Seperti tadi Salomo, berilah hikmat supaya aku bisa menjalankan tugasmu dengan baik. Supaya aku bisa memimpin umatmu dengan baik. Betul gak? Itu kan kehendak Tuhan toh? Betul gak? Ya pasti dikabulkan. Sudah juga koreksi. Doamu ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau saudara minta kehendak Tuhan, imani, percayai. Saudara, saya percaya ada kuasa yang luar biasa. Ya, itu ya. Lalu tambah lagi doa dalam Roh Kudus. Ini sudah banyak juga. Ini ada kaitannya dengan kemarin ya. Karena waktu kita berdoanya dituntun oleh Roh Kudus, sudah pasti doa kita benar. Nggak bisa tidak, betul nggak? Doa dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi bangun hubungan pribadi saudara yang terus intim dengan Tuhan. Doa dalam tuntunan Roh Kudus itu luar biasa. Kalau saudara sudah dapat rema itu didoakan,
Ya rema dari Roh Kudus. Doakan. Pasti penuh kuasa. Belajar hidup bergaul dengan Roh Kudus. Kalau saudara sudah seperti itu tadi, terus belajar. Doa dalam, ya terus tuntunan Roh Kudus. Ada kuasa yang beda karena doamu pasti sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, doamu pasti benar. Iya, lalu ya sekarang saya tambah lagi beberapa yang berbeda. Doa yang spesifik. Katakan, doa yang apa saudara? Spesifik. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, ya anak Tibeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini doa apa tidak? Doa apa tidak? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini doa apa bukan? Doa apa bukan? Doa ya saudara, tapi belum spesifik. Pokok kasihanilah aku. Kasihan apa? Untuk apa? Bagaimana? Tidak jelas. Ya, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun ya semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus jalan terus. Belum langsung didengar, belum langsung dikabulkan. Doanya kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Saudara. Lalu ya saudara, ia lebih keras lagi. Yesus anda kasihan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Karena tadi doanya gak jelas. Apa yang kau inginkan aku lakukan dalam hidupmu? Kasih bagaimana? Saudara dengar ya. Jadi tidak, Tuhan berkati aku seumur hidupku. Sudah gitu. Tidak usah pakai. Itu kabur doanya. Doa spesifik. Doa untuk ini. Yang jelas tentang ini. Gitu saudara. Nah, maka Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jelas. Supaya aku bisa melihat. Supaya mataku bisa melihat. Itu permintaan jelas. Kalau dikasih apa? Gak jelas. Supaya aku bisa melihat. Sekarang doanya spesifik. Doanya jelas. Saudara. Lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat ya ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Intinya dia dijawab saat doanya jelas. Spesifik. Jadi kalau saudara doa untuk keluarga, pokok jangan asal buat Tuhan, pokok keluarga aku berkati semua orang. Masa jangan. Detail masalahnya. Misalnya salah satu anak saudara ada apa? Itu detail. Cerita anakku ini ya supaya ini macam-macam. Jelas. Tentang apa? Ekonomi dalam keluarga mengalami supaya masalah. Ya ini, ya tentang kerjaan ini, keuangan ini. Yang jelas, spesifik. Sehingga seperti ini dijawab oleh Tuhan. Waktu sudah jelas supaya aku melihat. Langsung dijawab, melihat. Selesai. Saudara kalau punya anak. Ya ini contoh. Saya kadang-kadang dulu ngalami. Pergi anak tanya. Kalau saya cuy ya. Minta oleh-oleh apa? Ya pokoknya minta oleh-oleh. Kita itu bingung loh. Oleh apa ya? Lah bingung saudara. Betul tak? Kalau dia ngomong sekalian lebih mudah toh. Oh ini loh. Ya itu boneka Barbie yang warna ini. Itu mudah toh saudara. Betul gak? Langsung itu aja cari di tokonya. Bawa pulang selesai. Kalau pokoknya oleh-oleh itu bingung loh saudara. Ya tak? Gak jelas. Doamu yang jelas. Spesifik. Itu lebih mudah dijawab. Karena doanya jelas. Saudara nanti ya baca lagi ya di Roma. Atau saya baca 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Ini Hana.
pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa pada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasar, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan pada hambamu ini seorang anak laki-laki. Jelas. Dulunya dia pokok doa nangis, minta Tuhan, ini aku yang menderita, yang macam-macam lah saudara. Tapi kali itu dia jelas, kau beri anak laki-laki, engkau beri anak laki-laki, engkau beri anak laki-laki. Saudara, jelas. Maka aku akan berikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuhnya. Akhirnya doa dikabulkan. Anaknya laki-laki, namanya Samuel. Doanya yang jelas. Hari ini saya ajak saudara, coba perhatikan, doamu jelas banget. Ini dulu saya belajar dari pendeta Yonggi-cho, dia ngalami sendiri, dia jelas sekali. Jadi ceritanya gini. Kalau Yonggi-cho saya sering karena belajar. Waktu dia jadi pendeta, saudara, saat itu baru selesai perang Korea Utara dan Selatan. Semua miskin. Dia juga miskin. Gerejanya nggak ada gedung gereja. Gerejanya hanya punya tenda tentara Amerika yang sudah rusak, yang tidak dipakai, yang sudah ditinggal. Ya, itu tenda itu saja dibentangkan jadi tempat ibadah. Gerejanya nggak ada mimbar. Gerejanya nggak ada kursi, nggak ada apa-apa, ya tenda itu saja. Dia Romanya yang nggak punya tempat tidur, ya nggak punya. Saudara, nggak punya apa-apa. Jemaatnya kadang jauh, sepeda yang nggak punya, tempat kursi, meja untuk itu nggak punya. Dia melayani sekian lama. Hanya dia doa, Tuhan, aku khotbah, Tuhan luar biasa, Tuhan penuh mujizat, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan sumber berkat. Lah tapi keadaannya seperti ini terus gimana Tuhan? Terus dia minta, Tuhan tolong berkati, berkati, berkati. Dia tidak dapat berkat terus. Dia berkati, harusnya kan Tuhan ada semuanya. Mimbar ada, ini macam-macam. Sampai satu hari dia doa, teriak dengan Tuhan, Tuhan berkata, lah kamu mintanya nggak jelas. Ya sudah, mintanya nggak jelas. Meja seperti apa? Banyak macam meja. Loh ya toh? Meja seperti apa yang kamu minta? Meja tulis atau meja makan atau apa? Dari apa? Lalu dia juga minta sepeda itu banyak, sepeda apa? Dia disuruh Tuhan detail. Meja seperti ini dari kayu ini. Ya udah baca bukunya itu ada. Terus sepeda, ya dia itu waktu dari Amerika yang ini. Dia mulai ngomong dengan jelas. Lalu setelah dia diajari Tuhan, dia percaya, dia imani. Lalu minggu dikhotbahkan, saudara, saya sudah minta, saya punya. Dia berkata, meja, tulis, kursi, saya punya sepeda. Jemaatnya kaget, wah baru dapat berkat ya, mujizat ya saudara. Dia khotbahnya semangat karena harus dengan iman saudara. Selesai kebaktian, ada jemaatnya ingin mampir lihat kayak apa. Lah bingung dia saudara. Mau lihat di rumahnya, sepedanya kayak apa, mejanya kayak apa. Sudah datang di rumahnya, lalu datang lu, di mana katanya punya sepeda sudah dapat dari Tuhan, punya meja sudah beri oleh Tuhan. Lalu karena ditanya dia jawab, intinya Roh Kudus tolong, sedang aku kandung. Masih di kandunganku, dia bilang gitu. Belum lahir, sedang aku kandung, ada di kandunganku. Aku ya gitu. Lalu tertawa, besoknya terkena pendetaku mengandung. Katanya, ya, hamil, pendetaku hamil gitu saudara. Tertawakan. Tapi satu kali terjadi. Saudara tahu enggak? Tidak lama kemudian ada misionaris dari Amerika mau pulang Amerika. Tugasnya selesai, misionaris ada mau pulang. Dia hanya membantu itu ringkes. Ada tahu saudara? Betul enggak saudara? Ya dia bantu perpacking macam-macam. Nah karena barangnya banyak.
Akhirnya saudara, itu istrinya pendeta ngomong, kamu gak punya meja toh, gak punya sepeda toh, beli non saja. Jadi daripada membawa kan gak bisa, itu kan besar toh, betul gak? Lah pendeta yang itu bilang, Mayujen, gak ada uangnya, beli gimana? Karena ini mau pindah, mau pulang. Kan ada yang bisa dibawa, ada yang gak bisa toh, dijual. Dan dia waktu cepat, tapi yang itu gak punya uang. Lalu istrinya ngomong dengan suaminya, sudah kasihkan dia aja ya. Suaminya setuju. Tepat seperti yang dia minta pada Tuhan. Dia mulai setelah itu, setiap permintaan yang jelas. Setiap permintaan jelas. Sehingga Tuhan mudah menjawab doa. Saudara gitu toh ya. Permintaan anak, cucu atau siapa jelas. Saudara gampang memberikan. Kedua, kenapa jelas? Waktu dikabulkan saudara langsung tahu ini yang memberi Tuhan. Karena memang saudara mintanya itu. Betul gak? Kalau gak jelas tiba-tiba ada yang memberi. Benar gak ya dari Tuhan ya. Wong saudara ya gak tahu minta apa ya gak tahu kok. Tapi kalau saudara jelas dengan permintaan saudara, Tuhan mudah memberi. Dan waktu saudara diberi langsung saudara bersyukur. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberikan. Beri tepuk tangan. Maka minta yang jelas. Yang jelas. Kalau saudara KKS dengan Tuhan, kelompok saya maju piye. Nah itu saudara. Yang jelas. Ada tambah jiwa sekian misalnya gitu. Dalam tahun ini misalnya. Ada yang dari anggota jadi KKS. Yang jelas permintaannya. Doa-doanya di komsel ada kuasa, mujizat. Nah gitu. Betul. Dalam pekerjaanmu, dalam apapun. Intinya diajari minta yang spesifik. Jelas. Mudah dikabulkan. Lalu yang keenam, ya saudara, doa dalam nama Yesus. Doa apa saudara? Dalam nama Yesus. Saudara kalau doa selalu ditambahi enggak? Dalam nama Tuhan Yesus, tambahi enggak? Kenapa ditambahi? Kok tiap doa, orang luar bingung loh saudara. Kok setiap doa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya padamu. Supaya dikabulkan. Minta pada Bapa itu dalam nama Yesus. Supaya dikabulkan. Kembali. Supaya dikabulkan. Jangan atas nama Pak Ubaja. Jangan atas nama anakmu, atas nama orang tuamu. Gak ada kuasa. Minta dalam nama Yesus. Supaya kamu mendapat. Supaya dikabulkan doamu. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum minta suatu pun dalam namaku. Belum minta. Ya, mintalah. Maka kamu akan menerima. Mulai sekarang minta dalam nama Yesus, minta sesuatu. Saudara, supaya penuhlah sukacitamu sehingga engkau bersukacita. Sungguh-sungguh nyata, ada kuasa, ada kasih, ada jawaban doa, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada hasilnya. Betul. Mintanya dalam nama Yesus. Tapi kita harus sungguh-sungguh jadi anaknya Tuhan Yesus. Kalau bukan jadi anaknya Tuhan Yesus, jangan bawa namanya Yesus. Paulus usai setan dalam nama Yesus, setan lari. Tapi ada mantan dukun siapa itu, saya lupa, Skewa kalau nggak salah ya namanya. Gunakan nama Yesus, dalam nama Yesus pergi, malah saudara diperkosa sama setannya. Karena dia bukan orangnya Yesus. Betul. Kita sungguh-sungguh harus jadi miliknya Yesus. Harus jadi umatnya Yesus. Saudara, baru boleh bawa namanya Yesus. Itu gunanya.
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh-sungguh kita diampuni, kita ditebus itu dibeli, kita jadi miliknya Yesus. Dan jangan lupa berani disahkan, dibaptis itu disahkan, itu mengakui aku dimeteraikan, diberi meterai, milik Yesus. Itu penting loh saudara. Yang belum baptis. Kalau saudara nggak berani disahkan, belum tentu sah. Ayo, kalau ada saudara punya anakmu punya pacar, diajak ya disahkan pernikahan, nggak mau terus gimana? 5 tahun nggak mau disahkan di pernikahan, gimana? Kok diem semua tuh saudara? Loh betul nggak? Ini sungguh apa enggak? Ya tak? Betul tak? Belum pasti. Tapi kalau saudara berikan dirimu, terima sungguh ya saudara ya, berikan dirimu dibaptis, disahkan milik Yesus. Iblis jangan macam-macam. Saudara biji matanya Tuhan. Loh betul. Tapi kalau tidak ya memang ini belum miliknya Yesus ya enggak apa-apa. Iblis mau gajel, iblis mau apa, bukan miliknya Yesus. Kan saudara gak bisa nuntut Yesus wong belum berikan dirinya jadi miliknya kok. Menikah ya itu. Oh memang belum, istrinya belum suaminya kok. Tapi kalau sudah sah jadi istrinya jangan diganggu. Ya toh ya. Berikan dirimu jadi milik Yesus. Yesus jadi Tuhan. Maka usir setannya dengan nama Yesus. Minta pada Bapa dengan nama Yesus. Mintanya pada Bapa nama Yesus. Di hadapan Bapa. Kalau saudara sungguh loh ya. Saudara ini milik Tuhan. Milik Yesus. Saudara mintanya sesuai dengan firman ya. Sesuai Yesus minta. Itu sama dengan apa? Cek sudah ditandatangani. Nama Yesus itu tanda tangan dicek itu. Ada. Cek gak ada tanda tangannya enggak keluar. Tapi kalau cek ada tanda tangannya Yesus. Nah gitu Bapak baca Yesus. Oke, lolos. Loh itu betul. Sebab dalam Yesus ada saldonya gak pernah habis. Loh ya tahu saudara. Gunakan nama Yesus. Gunakan nama Yesus. Sekali lagi. Gunakan nama Yesus. Saudara dengar ya. Itu seperti cek yang sudah ditandatangani. Oleh yang memiliki. Yaitu Yesus. Ada kuasa. Ada otoritasnya. Ada haknya. Maka minta dalam nama Yesus. Kalau saudara mau ngambil di bank cekmu, harus ada tanda tangannya Yesus. Itu betul. Minta dalam namaku kata Yesus. Supaya engkau dapat. Ya, supaya engkau bersuka cita. Supaya engkau mengalami. Amin. Satu lagi ya saudara, satu lagi ya. Yang ketujuh, doa yang tidak jemu-jemu. Doa yang tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu. Yang ngajari siapa ini? Yesus, Tuhan Yesus. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, gak mau nolong. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Artinya sebetulnya tidak mau. Namun karena janda ini menyusahkan aku, gak repot terus, dirusui terus, pagi diketuk pintu, siang diketuk pintu, sore diketuk pintu, malam baru mau tidur ketuk pintu, sudah tidur diketuk pintunya lagi gitu saudara. Baiklah aku membenarkan dia supaya aku jangan terus saja ia datang, ya supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku malah ganggu ya hidupnya.
Ya, itu seperti itu. Ayat 6 kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lama itu. Daripada ganggu terus ya sudah, tak kabulkan saja. Itu ini gitu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Apalagi Bapa yang sebetulnya mau. Hakim ini sebenarnya nggak mau toh. Tapi karena terus. Hakim itu terganggu, daripada terganggu dikabulkan. Sekarang Bapak Ibu bukan tidak mau. Bapak itu mau. Bapak itu senang memberkati anaknya, mengabulkan doanya, membuat kasih karunia. Apalagi Bapak tidak akan mengulur waktunya. Dia akan mendengar. Dia akan membukakannya. Dia akan memberikan. Tapi kuncinya jangan jemu-jemu. Ada enggak yang sudah bosan doa? Itu nanya jemu. Hari ini Tuhan berkata, jangan bosan, jangan jemu-jemu. Ada enggak yang sudah doanya mulai kendor? Nah itu jemu. Jangan jemu-jemu. Doanya lebih keras. Seperti perempuan janda ini, doanya lebih keras. Seperti Bartimeus tadi, teriak lebih keras. Jangan berhenti, jangan jemu-jemu. Yesus berhenti karena Bartimeus terus. Jangan jemu-jemu, saudara. Iya, terus saudara akan lihat. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Jadi jangan jemu. Tadi sudah doa dengan iman, betul gak? Doa sudah dengar sesuai kehendak Bapa. Doa dalam nama Yesus. Doa dalam Roh Kudus. Tapi ada satu, jangan jemu-jemu. Engkau harus doanya sampai dikabulkan. Sampai sesuatu terjadi. Sampai hati Tuhan sudah terbuka. Jangan berhenti sebelum selesai. Seringkali saya beri contoh, telur harus dirami terus menerus. Induknya nggak boleh jemu-jemu. Ya toh? Kalau induknya ayamnya terus jongkok itu capek loh saudara. Itu kan jongkok toh, nggak boleh keras kan bisa pecah toh saudara. Ayo jongkok 1 hari, saudara kuat nggak? Kalau induknya jongkok 5 hari dia sudah merasa pegel, linu, bosen, gimana? Jadi enggak? Nggak jadi karena belum selesai saja. Kalau 10 hari jadi enggak? 15 hari. Jadinya telur busuk. Enggak jadi apa? Busuk. Pengorbanannya sia-sia. Semua sampai. Pray. Saudara. Ya, sampai sesuatu terjadi. Jangan berhenti. Kalau tadi janda ini sudah sebetulnya ini sudah terganggu. Tapi belum sampai dia itu ya menyerah. Sudah berhenti. Ya enggak dapat. Banyak orang kadang-kadang bukan tidak dijawab. Sudah menyerah kalah sebelum kalah. Nyerah sendiri. Sudah berhenti sebelum selesai. Sayang. Jangan jemu-jemu. Jangan berhenti. Dan kadang-kadang Tuhan itu sudah jawab tapi ada suatu. Saya beri contoh ya dialami Daniel ini yang terakhir ya. Daniel 10 ayat 12 sampai 14. Lalu katanya padaku, ini malaikat, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu. Ini doanya. Sejak hari pertama, engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Saudara, dengar ya. Sejak hari pertama, katakan saudara. Sejak hari pertama, saudara. Jadi sejak hari pertama, Daniel doa, Daniel minta supaya diberi pengertian pada Tuhan. Sejak hari pertama Tuhan sudah mendengar. Saudara, saya lanjutkan aja ya di sini ya. Sejak hari pertama engkau berniat untuk dapat pengertian, untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dan maka saudara, aku datang oleh karena perkataanmu. Jadi sebenarnya sudah dijawab. Karena doanya dia, perkataannya dia, maka malaikat ini sudah diutus oleh Tuhan. Aku datang padamu, dikatakan itu. Ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi dia dicegat. Ini gambaran iblis. Dia lagi. Jangan sampai doa Daniel itu ya tersampai. Ini mau nyampaikan jawaban doa oleh kerajaan kegelapan
dihalangi supaya tidak bisa nyampaikan jawaban doa. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terpemuka datang menolong aku. Jadi Tuhan kirim Mikael untuk menolong dia. Dan aku meninggalkan dia di sana di hadapan dengan raja-raja orang Persia. Mikael yang perang dengan kerajaan kegelapan. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga ya mengenai hari-hari itu. Akhirnya doanya dikabulkan. Dia dapatkan pewahyuan akhir zaman. Dengar, kadang-kadang ada sebabnya. Bahkan kuasa kegelapan berusaha ganggu. Kalau dia sudah doa 20 hari bosan gak dijawab, dia gak doa lagi. Malaikatnya sudah mau deket rumahnya loh. Balik lah situ. Loh bisa gitu tak saudara, betul gak? Lah sudah gak minta kok. Apalagi kalau mengeluh, Tuhan apa? Katanya dijawab mana. Malaikatnya balik. Loh betul loh saudara. Betul tak? Jangan jemu-jemu. Saya katakan, jangan jemu-jemu. Doa. Betul saudara? Iya. Jadi gimana? Doa diimani saudara. Doa diimani itu tetap doa namanya. Amin. Pasti. Aku percaya, aku terima. Terus jangan pernah berhenti. Nanti saudara akan lihat apa yang saudara doakan menjadi kenyataan. Kalau saudara lakukan 7 hal ini, saudara akan punya doa yang penuh kuasa. Doa menjadi kenyataan. Doa merubah yang tidak baik jadi baik. Doa membuat yang tidak ada jadi ada. Doa membuat saudara dipakai jadi berkat bagi orang lain. Doakan orang lain. Dan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Ya, sekarang kita praktek lagi. Ayo doakan ini. Doa pakai 7 hal ini. Apa yang mungkin jadi rema bagi saudara. Kalau belum sesuai kehendak Tuhan, sekarang sesuai kehendak Tuhan. Ya, saudara kalau berhenti sekarang mulai lagi. Saudara, kalau belum pakai nama Yesus, mulai pakai nama Yesus. Kalau belum spesifik, sekarang mintanya yang spesifik. Tak tambahi 1 ya saudara. Mumpung aku kali. Jadi 1 kali Pendeta Yonggi khotbah tentang doa spesifik seperti ini. Melayani gereja lain. Nah gereja lain itu ada seorang wanita. Umurnya sudah banyak. Cantik sebenarnya. Tapi lama gak dapat jodoh terus. Lalu setelah di khotbah ini. Dia ketemu dengan Pendeta Yonggi diajari. Ya dia kan selama saya ya doa. Gak dapat. Terus sekarang didikte. Kamu minta pasangan hidup. Jangan minta pasangan saja. Sing modelnya kayak apa? Nah gitu saudara. Tinggi atau pendek? Ayo kamu minta yang tinggi atau pendek gitu saudara. Putih atau hitam gitu saudara. Loh betul. Lalu disuruh tulis saudara. Disuruh tulis dia saudara. Disuruh orang yang ini cinta Tuhan. Atau pelayan termasuk hamba Tuhan. Oh mau ciri-ciri. Ditulis saudara semua. Itu dipakai doakan terus. 1 hari. Ini benar-benar terjadi. 1 hari ada misionaris dari lain. Datang situ saudara. Ya. Nyampaikan firman, tiba-tiba mata ketemu mata, dek jadi. Nah gitu saudara. Karena begitu dikirim Tuhan dia tahu ini kiriman Tuhan. Memang ku mintanya seperti ini kok. Kirimannya seperti yang kamu minta. Nah gitu toh. Ya berdiri minta sekarang. Ayo doa semua. Praktekkan ya saudara. Doa seperti ini dipraktekkan ya. Supaya semua bisa jadi ya pendoa-pendoa yang mendatangkan jawaban. Orang mujikan 1 lagu, Esther bisa? Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku.
Ora labasa kara labasa kara labasa kara. Semua boleh doa saudara. Praktekkan kuasa doa yang diajarkan pada saat ini. Doa permohonan yang didengar oleh Tuhan, yang dikabulkan oleh Tuhan, yang mendatangkan jawaban doa, yang membawa kita bersukacita dalam Tuhan. Karena bisa melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu mendengar doa, Tuhan itu menjawab doa. Praktekkan yang sudah diajarkan. Saudara boleh saudara ingat-ingat setiap doa, saudara gunakan. Oh, langkah-langkah doa. Doa dengan kerendahan hati. Kalau selama ini saudara sombong, hari ini saudara sadar, bertobat, berkata, ampuni aku Tuhan, aku sombong. Oh Tuhan, sehingga aku tidak bisa mendapatkan jawaban doa. Ampuni Tuhan, aku mau mengaku aku penuh dengan kekurangan. Semuanya daripadamu saja, semua tetap milikmu Tuhan, semua bagimu Tuhan. Ampuni kalau seringkali lupa diri, jadi sombong, merasa pandai, merasa mampu, merasa kaya, merasa hebat, oh merasa tanpa Tuhan bisa, oh berkarya sendiri. Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Tanpa Tuhan aku pasti gagal. Aku butuh Engkau Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan saudara. Katakan hanya Engkau yang bisa menolong. Oh, yang kedua dengan iman, maka aku percaya Tuhan, Engkau yang maha kuasa. Aku tak mungkin bisa, tapi Engkau bisa Tuhan. Tapi Engkau mau Tuhan. Tuhan, aku minta dan aku percaya Engkau mendengar, Engkau yang mengabulkan. Dari Tuhan datangnya pertolonganku, dari Tuhan datangnya jalan keluar, dari Tuhan datangnya jawaban doa, dari Tuhan datangnya mujizat, dari Tuhan datangnya segala yang aku butuhkan, dari Tuhan datangnya perlindungan, dari Tuhan datangnya panggilan ilahi, dari Tuhan datangnya kesembuhan, dari Tuhan datangnya jiwa-jiwa, dari Tuhan aku minta, aku percaya Engkau yang beri pengampunan, Engkau beri keselamatan, Engkau yang memberi jawaban doa. Oh, minta dengan iman saudara. Selama ini ragu-ragu, katakan pada Tuhan, ampuni. Oh, sekarang aku sadar hati yang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Tuhan beri iman, beri aku hati yang bisa percaya penuh Tuhan. Sungguh-sungguh percaya Tuhan. Oralah pasaga dan mintalah sekali lagi yang ketiga menurut kehendak Tuhan. Kalau saudara sempat minta yang tidak dikehendaki Tuhan, batalkan. Ampuni, aku minta yang salah, aku minta yang tidak baik, aku ganti permintaanku Tuhan. Bukan untuk egois, bukan untuk hawa nafsu, oh bukan untuk balas dendam, tapi Tuhan untuk ya kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saudara mulai tata doa saudara, doa yang sesuai dengan firman, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, saudara bisa jadi berkat, saudara bisa jadi alatnya Tuhan, saudara bisa jadi saluran, saudara bisa memuliakan Tuhan. Doa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Bapa saudara. Oh, lalu keempat, doa dalam roh, minta Roh Kudus saudara. Doa bisa dengan mulutmu, doa dengan pengertianmu, tapi doa dalam rohmu, dalam hatimu, dalam iman, doa dalam roh saudara. Bahkan dalam hadirat Roh Kudus, bahkan kadang-kadang saudara gak bisa berdoa lagi, berdoa dalam bahasa roh. Oh, Roh Kudus akan tuntun saudara dalam kelemahan, dia akan menuntun. Oh, saudara berdoa, doa-doa yang sesuai dengan kehendak Bapa, doa-doa yang penuh kekuatan yang baru. Lalu juga yang kelima, doa yang spesifik. Saudara juga uji selama ini doa saudara hanya hambar saja, enggak jelas atau spesifik. Buatlah doa saudara spesifik, bahkan lebih spesifik lagi, sehingga jelas, mudah dijawab. Dan saat dijawab, saudara tahu ini dari Tuhan. Lalu saudara bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena persis yang saudara doakan. Doa yang spesifik saudara, seperti Bartimius. Doa yang spesifik saudara, seperti Hana. Doa yang spesifik saudara, seperti Yonggi Cho saudara.
juga doa dalam nama Yesus. Bawa nama Yesus. Itu tanda tangannya Tuhan Yesus. Itu metre yang punya hak, yang sah, yang punya otoritas untuk bisa dicairkan doa-doa saudara. Oh, bawa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora lapasakara lapasakara. Doa tidak cemu-cemu. Yang sudah saudara cemu, sekarang doa lagi. Yang sudah saudara luntur doamu, doa lagi. Yang sudah tidak didoakan, sekarang doakan lagi. Tidak cemu-cemu, tidak cemu-cemu. Doa untuk hidup saudara, doa untuk kesehatan saudara, doa untuk hati saudara jadi baik, doa untuk jalan hidup saudara, hidup yang benar. Doa untuk saudara jadi orang yang berguna, yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Doa untuk keluarga, doa untuk keluarga. Doakan keluarga saudara, doakan keluarga-keluarga. Doakan saudara, doakan Tuhan. Kami dukung doa untuk setiap pribadi. Kami dukung doa keluarga-keluarga yang didoakan saat ini Tuhan. Engkau mendengar doanya yang spesifik, doanya yang penuh dengan iman, doa yang sesuai dengan kehendak-Mu, doa yang dengan nama-Mu Tuhan. Engkau dengarkan, Engkau yang menjawab, Engkau yang kabulkan, Engkau buat menjadi kenyataan Tuhan. Dengarkan doa-doa yang spesifik Tuhan, dalam nama-Mu yang tidak cemu-cemu. Doa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau pakai gereja-Mu jadi alat-Mu yang melakukan kehendak-Mu, yang memuliakan Kau, yang menyukakan hati-Mu, yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Jadi alat yang berkenan di hati-Mu, yang menyukakan hati-Mu, yang berguna Tuhan. Pakai pusat kegerakan Roh Kudus. Sungguh-sungguh bawa kegerakan-Mu, bangun setiap kami menjadi pendoa-pendoa yang Kau panggil pasukan doa. Hamba-Mu doakan setiap orang yang ada di sini, yang ada di online, yang mengikuti dimanapun berada, sedang dimeteraikan oleh Tuhan, diurapi menjadi pasukan doa, menjadi pasukan doa yang bawa kegerakan. Oh, dari pusat kegerakan Roh Kudus menyebar segala penjuru sampai seluruh Indonesia, sampai bangsa-bangsa. Urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Setiap kami meteraikan, urapi Tuhan. Kami percaya ini rencana-Mu, rema-Mu, janji-Mu Tuhan. Oralah Pak, kami doakan untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Oh, pilkada yang akan datang, Engkau yang menolong, Engkau yang melindungi. Semua berjalan dengan baik, jalan dengan damai, berjalan dalam kesatuan. Tuhan, Kau pilih pemimpin yang terbaik, yang terbaik, yang Tuhan pilih, yang Tuhan angkat, sehingga memimpin yang baik, sehingga bawa bangsa kami menjadi bangsa yang baik, bangsa yang cinta Tuhan, bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang melakukan kehendak Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang jadi berkat, jadi alatnya Tuhan. Oralah pasakaralah. Kami terus Tuhan juga bawa Tuhan. Oh, pun berikan night worship ini dalam karya-Mu. Engkau yang panggil kami. Oh, ada rencana-Mu. Sungguh-sungguh tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang berhenti di tengah jalan sampai jadi pasukan surgawi, pasukan doa yang daripada Tuhan. Dan sungguh-sungguh pagi ini karya-Mu nyata, kuasa-Mu dinyatakan, jawaban-Mu dinyatakan, dan setiap kami mengalami Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya, sekali lagi saya harap bukan hanya mengerti, tapi melakukan dan mengalami. Ya, tapi melakukan dan mengalami. Kata saudara, mengerti, melakukan, mengalami. 1, 2, 3. Mengerti, melakukan, mengalami. Sekali lagi, mengerti, melakukan, mengalami. Baik di rumah dan setiap kali mereka lihat saudara, praktekkan sungguh-sungguh ya. Tuhan berkati saudara.